Selamat datang di Guru Penggerak Angkatan 11 bersama saya Mesrawati Situmorang, SPDGR dari Kabupaten Rokan Hulu. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata mengenai penyebaran pemahaman budaya positif di SMA Swasta 3 Putra Persada. Ibu Mesra akan mengimbaskan sebagian dari pembelajaran yang telah dipelajarinya di pendidikan guru penggerak. Maka pada pagi hari ini saya sebagai moderator, terima kasih banyak untuk Bu Mesra. Yang pertama sekali nanti saya menyampaikan sepatah kata, kita anggap sudah berlangsung. Yang kedua sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Baru yang ketiga masuk kepada pemaparan dari Ibu Mesra mengenai budaya positif yang dipelajarinya di guru penggerak sebagai penjelasan di sekolah. Baiklah, pada pagi hari ini kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semua ibu-ibu. Kita Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua masih bisa berkumpul di ruangan kantor guru yang kita cintai ini dalam rangka kita mengikuti seminar berbagi praktik baik budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Mesrawati Situmorang SPD sebagai CGP Angkatan 11. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Mesrawati nanti bisa kita pahami dengan baik, kita resapi dengan baik sehingga bisa kita aplikasikan juga untuk sehari-hari kita di sekolah, sehingga membuat budaya positif ini berdampak baik di sekolah kita dan untuk anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kita ikuti kita dengan baik, kita perhatikan Bu Mesrawati dengan bersama, sehingga ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bu Mesrawati bisa kita ambil dan kita aplikasikan ke anak-anak kita. Mungkin itu aja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hemat waktu kepada Ibu Mesra kami persilakan di dalam pemaparan budaya positif di sekolah. Terima kasih buat moderator yang sudah membantu. Terima kasih juga buat sambutan dari kepala sekolah, buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat kehadirannya sudah menyempatkan waktu. Baik, di sini Bapak Ibu, tujuan saya di sini adalah ingin menyampaikan atau mengimbaskan atau bahasanya diseminasi mengenai budaya positif ya di sekolah. Kenapa ini perlu diimbaskan? Kenapa ini perlu diseminasikan? Karena ini adalah hal yang sangat penting ya Bapak Ibu. Mungkin ini yang mempelajari adalah saya gitu. Cuman yang saya pelajari itu kebutuhan itu adalah untuk sekolah gitu. Nah, tujuan kami itu menjadi guru penggerak adalah nantinya menjadi agen perubahan. Salah satunya adalah di budaya positif ini. Karena budaya positif ini Bapak Ibu sebenarnya adalah vitalnya dari sekolah itu. Karena kalau budaya positif itu tidak ada di sekolah, maka nanti cara penanganan kita kepada anak itu nanti akan berbeda. Nah, setelah kita mempelajari ini, saya berharap nanti kita bisa mengaplikasikannya kepada anak-anak kita. Sedikit banyaknya nanti saya sangat berharap sekali ada yang nanti bisa Bapak Ibu terapkan dan itu dapat berdampak baik buat anak-anak kita dan juga di sekolah ini. Nah, Bapak Ibu, yang pertama saya sampaikan lagi, tujuan pembelajaran itu pertama memahami konsep budaya positif ya. Bapak Ibu boleh mengambil pena atau oret-oretannya apa itu budaya positif. Kemudian memahami disiplin positif. Ada disiplin positif, lalu ada juga kebajikan universal. Kemudian memahami teori motivasi, penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian memahami keyakinan kelas dan proses pembuatannya, lalu memahami kebutuhan dasar manusia. Kemudian memahami 5 kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, masuk yang pertama kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita buat Bapak Ibu, apa kira-kira yang sebelum kita memulai acara ini
saya mau minta kesepakatan kita sebelum kita mau mulai. Nah, di sini ada yang saya buat kesepakatan kelasnya itu pertama, Bapak Ibu dan saya semua yang ada di sini kita mengikuti kegiatan dengan bersemangat. Kemudian yang kedua, kita saling menghargai saat rekan lain berbicara. Jika dipersilahkan boleh oleh moderator. Kemudian kita semua aktif dalam berdiskusi. Kemudian boleh sambil ngemil. Nah, ini yang sudah saya buat Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditambahkan lagi, ada kira-kira supaya diseminasi ini boleh berjalan lancar. Kira-kira apa lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Kira-kira cukup? Sepakat kita ya? Maka kira-kira Bapak Ibu dengan nomor 1 kita mengikuti semua kegiatan yang bersemangat ya? Sepakat ya? Kemudian saling menghargai saat kalian berbicara. Kemudian kalian mau berbicara. Oke, terima kasih Bapak Ibu buat kesepakatan kita hari ini ya. Berarti langsung saja kita mulai karena kita sudah sepakat. Nah, apa itu budaya positif? Budaya, mau mengenal kata budaya berarti adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus sehingga itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini menjadi budaya kita. Kita turun. Nah, kemudian, budaya positif di sekolah adalah lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik atau secara keseluruhan, di mana nilai-nilai seperti rasa saling menghargai, keterbukaan, dukungan, dan kerjasama diterapkan. Hal ini menciptakan suasana yang aman, inklusif, dan kondusif untuk pembelajaran serta pengembangan karakter siswa. Nah, yang pertama dalam budaya positif ini kita mau bahas tentang disiplin. Ya, disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak kita ketika kita mendengar kata disiplin? Kira-kira apa yang terlintas di benak kita? Ada yang mau menyampaikan? Apa? Terima kasih. Kalau menurut saya disiplin adalah mengikuti segala sesuatu peraturan yang telah ditetapkan atau telah kita sepakati bersama. Ya, mengikuti peraturan. Ada lagi menambahkan disiplin? Bu Nurasia, hampir sama, ya. Saya mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Peraturan, ya, kita sepakat. Tujuan utama kita di sekolah itu adalah ingin mewujudkan satu nilai kebajikan universal. Ya, nilai kebajikan universal ini ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, yaitu apa itu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Yang sudah kita ketahui bersama bahwa dalam profil pelajar Pancasila nilai-nilai kebajikan universalnya itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sedangkan ada 9 pilar karakter Indonesia mengenai nilai kebajikan universal. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, gotong royong, percaya diri. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, damai dan kesatuan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita tanamkan kepada anak, dan anak harus tahu itu. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika anak melakukan satu disiplin, ya, kita harus mengarahkan anak ini kepada motivasi yang mana, gitu. Supaya anak ini melakukan disiplin itu benar-benar terjadi dari intrinsipnya atau dari dalam dirinya, maka kita harus mengarahkan anak kepada motivasi yang benar. Nah, apakah kita lihat, apakah anak ini ketika melakukan disiplin ini, apakah dia untuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ketika anak datang tepat waktu, tujuan dia apa? Motivasi dia apa?
Apakah supaya dia tidak dihukum, atau dia hanya sekedar melakukan peraturan, atau sudah ada dari dalam dirinya? Atau nomor 2, untuk mendapatkan imbalan. Nah, atau mendapatkan imbalan ketika kepala sekolah bilang, nanti anak-anak yang datang tidak terlambat selama 5 kali berturut-turut akan saya kasih hadiah. Apakah itu tujuan anak? Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita mau arahkan anak-anak ini, motivasinya dia melakukan disiplin itu yang mana? Nah, seidealnya kita harus membuat anak ini memahami yang poin ketiga, ya. Anak-anak itu melakukan disiplin yang positif untuk menjadikan diri mereka sesuai apa yang mereka percayai, ya, dengan nilai-nilai yang mereka percayai itu. Ketika kita sudah membuat motivasi dari dalam diri anak ini, kita mulai motivasi mereka. Kemudian adalah di dalam diri, gak mau terlambat. Seperti itu yang mau kita ingin berlangsung. Dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA, menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Kita tiba-tiba menjadi gagap pada saat bertanya jawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan. Saya mau lihat satu respondennya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut terhadap IPA? Ada yang mau? Pribadi saya, kalau saya jadi Pak Senonya, saya tidak setuju dengan perbuatan itu. Hal yang pertama, jika hal itu terjadi, berarti kita sebagai guru di dalam kelas membiarkan bully terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya kita sebagai guru tidak memiliki attitude menguasai kelas kita. Baru yang ketiga, sebagai guru kita harus menengah terhadap mereka. Jangan kita biarkan sebelah pihak berkembang, sebelah pihak terinjak. Seperti itu kalau menurut saya. Demikian, terima kasih. Tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Apakah itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ada kira-kira yang mau menjawab? Kalau dia hukuman apa? Kalau dia konsekuensi apa? Ada yang mau jawab, bisa? Menurut saya, yang dilakukan Pak Seno tadi adalah perbuatan konsekuensi terhadap perbuatan anak. Karena anak yang tidak, awalnya tadi kan mereka sudah kesepakatan, berarti tidak aktif, maka itu bukan hukuman, tetapi konsekuensi terhadap perbuatan yang dilakukannya ketika belajar. Itu yang saya. Baik, terima kasih ya. Ada yang mau menyampaikan lagi? Itu sejenis hukuman ataukah konsekuensi, Bapak Ibu? Ada lagi yang menyampaikan? Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan melihat apa jawabannya. Apakah itu hukuman? Apakah itu konsekuensi yang harus diterima si anak tersebut gitu. Nah, kita mau melihat apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang mana sewajibnya kita lakukan kepada anak? Kita baca bersama-sama dulu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kelihatan Bapak Ibu? Lihat. Nah, perannya itu konsekuensi seperti itu. Lalu restitusi itu merupakan pilihan. Nah, kemudian ada lagi. Kalau dia hukuman identitas gagalnya itu tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka panjang. Di konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu pendek. Di restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau dia dihukuman, korban mendapatkan keadilan. Ada kata-kata korban. Nah,
Kemudian di dalam konsekuensi korban bisa diabaikan. Di dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian di hukuman murid atau anak akan tersakiti. Itu kalau di hukuman. Kemudian di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Jangan. Kemudian di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih efisien? Kemudian di hukuman perilaku pasif atau agresif meningkat. Jika kita memberikan hukuman, ini yang terjadi. Ada perilaku pasif, ada agresif yang meningkat. Kemudian konsekuensi, ada penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek kalau dia konsekuensi. Di restitusi masalah terpecahkan. Nah, ya. Kemudian hukuman itu mendorong menyerahkan diri. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, restitusi mendorong disiplin positif. Kemudian yang terakhir di dalam hukuman konsep diri buruk. Ketika anak melanggar peraturan dan kita menghukum, anak itu akan mengatakan, oh iya saya buruk ya, saya salah ya. Nah, di dalam konsekuensi konsep diri baik. Oh iya lupa kemarin ya. Tapi di dalam restitusi konsep diri kuat ketika kita sudah mengatakan, apakah hal ini sesungguhnya yang kamu lakukan? Nah, dia punya keyakinan diri. Itu dia sedikit Bapak Ibu mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke. Iya. Oke, Bu Sur ya nih. Iya. Di dalam masalah Pak Seno tadi, sebaiknya dia sebenarnya harus memakai metode segitiga restitusi. Kalau di dalam segitiga restitusi memang yang kita pahami dari dulu, makanya ini agak sedikit bertentangan dengan metode yang kita pergunakan, tapi terkadang memang harus kita berikan hukuman kepada anak. Tapi kalau kembalinya kita ke dalam dunia pendidikan yang baik hingga menciptakan suatu budaya yang baik di sekolah, budaya positif yang baik, kita harus mempergunakan segitiga restitusi dengan menyentuh bagian dalam hati anak dengan pertanyaan yang sangat menyentuh dia. Bukan contohnya ketika salah dia push up 10 kali, sebenarnya itu hukuman. Dan imbas hukuman itu memang agak menyakitkan ya. Dan imbasnya memang itu akan turun-temurun dendam. Itu sebenarnya. Tapi kalau yang dilakukan oleh Pak Seno tadi sepertinya ada pembiaran sedikit, pembiaran terhadap peserta didik. Tapi sebaiknya Pak Seno di situ harus menyentuh anaknya. Memang sudah disampaikan tadi di situ bahwasanya konsekuensinya seperti apa. Makanya dia tidak membiarkan peserta didik itu utuh, tapi di cerita akhirnya seakan-akan membiarkan dia, tidak ada tindak lanjut dari perlakuan mereka itu. Tapi di dalam penyelesaiannya sebenarnya kita harus tetap mempergunakan segitiga restitusi. Artinya jangan kita kerasi anak itu, tapi kita berikan dia penyentuhan di bagian paling dalam hatinya. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan kepada dia yang memang menuntut dia untuk mengakui dirinya itu seakan-akan, oh iya ya, aku sudah salah. Oh iya ya, aku harus seperti ini. Oh iya ya, saya tidak boleh seperti ini. Itu kalau di segitiga restitusi. Jadi di dalam budaya positif ini memang sangat membantu kita di dalam mewujudkan suatu cita-cita sekolah, supaya budaya positif itu, kalau saya katakan jangan lagi budaya, tapi kalau saya katakan mendarah daging. Kalau mendarah daging berarti sudah melekat, tidak bisa lagi kita pisahkan antara darah dengan daging. Itu kalau saya katakan. Jadi kalau saya katakan kita gunakanlah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Bu Mesra atas kesempatannya. Jadi saya mau bertanya sebenarnya, kan semua ini teori. Jadi kalau dikatakan teori itu kan bisa efektif, bisa tidak. Beda lingkungan, beda anak, beda teori yang pas. Jadi kalau misalnya dengan segitiga restitusi seperti tadi kan, sudah adakah survei yang membuktikan bahwasanya efektif kalau kita menggunakan
hukuman atau konsekuen. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Pak Kris. Ya, restitusi itu artinya memberikan kesempatan, memberikan pilihan kepada anak. Apakah ini sudah terjadi? Sudah dilakukan? Sudah. Apakah saya sudah melakukan itu? Sudah. Apakah itu efektif? Efektif. Saya sudah melakukan ini, ya. Ini kemarin itu kepada kasus anak kemarin si Randy dan juga Indah kan, itu kemarin pada saat kejadian itu terjadi, ketika saya melakukan hukuman kepada anak itu, maka mereka akan menyelamatkan diri sendiri. Maka si Dahlan ini akan menganggap dirinya itu memang orang yang paling buruk gitu. Tapi ketika kita melakukan sebenarnya ini belum sampai kepada segitiga restitusi ya, masih perbedaan restitusi saja. Segitiga restitusi itu nanti kita pahami di sini lagi selanjutnya. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap ya, makanya dikatakan di segitiga. Tahap yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua kita validasi apa yang salah yang telah dibuat dia. Kemudian yang ketiga kita tanyakan keyakinannya. Kita nanti akan masuk ke situ. Dan apakah itu sudah dilakukan penelitiannya itu berhasil Pak. Dan ini yang perlu kita imbaskan supaya di sekolah kita ini jangan kita menuntut anak. Siapa ini nggak kayak gini loh, siapa ini terlambat terus loh, siapa ini nggak mau mengerjakan tugas. Nah, apakah kita sudah refleksi diri kita sejauh mana budaya positif yang sudah kita kembangkan gitu. Dan harapannya budaya positif ini akan memperbaiki karakter anak menuju profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Itu dia harapannya. Mengapa tidak peraturan kelas? Ya Bapak Ibu, mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya. Nah, coba jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira untuk apa? Kenapa kita harus pakai helm? Supaya aman, selamat, benar ya. Kemudian yang ketiga apa? Supaya tidak ditilang polisi. Kalau supaya tidak ditilang polisi itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar supaya nggak ditilang pakai helmku. Kalau dia tidak punya motivasi ekstrinsik, tengoknya nggak ada yang polisi, ngapain kita pakai helm? Itu kalau dia tidak punya motivasi intrinsik. Tapi kalau dia punya motivasi intrinsik, kalau nggak pakai helm ini, entah jatuh nanti, entah ada yang terjampak kena kepalaku, panas matahari nanti sakit kepalaku. Itu adalah motivasi intrinsik. Jadi yang mau kita kembangkan itu adalah motivasi intrinsik tadi, bukan supaya dia tidak dihukum maka dia melaksanakan peraturan, bukan. Iya, kesadaran dari dalam dirinya gitu. Nah, kenapa harus keyakinan? Ya, keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang disusun bersama dan disepakati oleh warga kelas. Nah, itu. Ya. Ketika kita, kenapa saya tadi katakan kenapa keyakinan, kenapa tidak peraturan? Bapak Ibu saya mau tanya, Bapak Ibu lebih menakuti mana? Bapak lebih menakuti peraturan atau keyakinan Bapak terhadap agama Bapak? Atau Ibu sendiri? Mana yang lebih kita takuti? Mana yang lebih dominan kita laksanakan? Ketaatan atau keyakinan kita? Keyakinan. Ya, karena apa? Keyakinan itu adalah dorongan dari dalam. Karena kita mau ada keselamatan dari Tuhan kita, maka kita yakini Tuhan kita itu dapat menyelamatkan kita. Tentu bahasa keyakinan ini dibawalah juga ke dalam kelas Bapak Ibu. Ketika ada bahasa keyakinan ke dalam kelas, maka harapannya nanti anak-anak ini akan melaksanakan kesepakatan itu sesuai dengan apa yang diyakininya.
bukan dengan apa konsekuensi. Nah, kamu lihat kemarin kita buat kesepakatan kelasnya bagaimana? Itu ya Bapak Ibu. Nah, jangan langsung kau melanggar peraturan pusat. Itu sebaiknya kita tahan dulu, karena kita ingin menciptakan budaya positif. Itu ya Bapak Ibu, itu yang pertama. Nanti Bapak Ibu yang mau membuat keyakinan kelas, ya boleh nanti tanyakan saya atau tanyakan Bu Agnes atau tanyakan Google atau YouTube segala macam. Itu semua praktikum, tapi ini tidur. Pernah ya? Itu sangat sering kita hadapi. Nah, untuk menghadapi Bapak Ibu seperti itu, ya perlu kita memperhatikan dulu kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau kita tidak memperhatikan kebutuhan dasarnya itu, tentu kita akan kewalahan. Karena apa? Kita akan selalu menggunakan ego kita dalam mengajar. Kamu pokoknya harus perhatikan ke depan, perhatikan ke depan, perhatikan ke depan. Itu yang selalu kita katakan. Sementara kita tidak memperhatikan ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Ya, coba kita menonton sebentar mengenai kebutuhan dasar manusia. Sebentar saja ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang tidak melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk dari murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Bu, bagaimana? Segar kan ya? Dengan kebutuhan dasar manusia tadi, kita sudah membahasnya adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita harus perhatikan dulu. Kita harus membuka pikiran kita dulu kepada anak itu, kira-kira kebutuhan apa yang mau dicapai anak ini, kebutuhan mana yang belum tercapai, makanya dia melakukan hal tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mulai saat ini saya sangat berharap sekali kepada Bapak Ibu guru hebat di sini semua. Bapak Ibu akan mengaplikasikan hal tersebut ketika kita menghadapi seorang anak, ya, maka kita tidak akan langsung menjudge anak itu. Kamu pemalas, kamu tukang tidur, kamu tukang ini. Tapi kita akan memposisikan diri kita untuk memahami kebutuhan anak ini tadi sebelum kita menangani masalah anak ini. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita menghadapi satu masalah, ya, pada saat kita menghadapi satu masalah, agar tercipta satu disiplin yang positif, agar tercipta satu motivasi ekstrim dari anak ini, ya, perlu kita memahami ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ya. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama itu dia ada sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi kontrol guru sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Ya Bapak Ibu, apa bedanya? Apa bedanya? Dan gimana idealnya seorang guru itu dalam menangani masalah? Apakah dia sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Mana yang lebih idealnya yang seharusnya dilakukan? Ya.
Bapak Ibu boleh memperhatikan beberapa pernyataan-pernyataan berikut ya. Apa itu perbedaan? Perbedaan penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau manajer dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu yang dibuat oleh guru. Bahasa-bahasa yang sering dikeluarkan Bapak Ibu ya. Kalau dia sebagai penghukum, bahasa yang keluar seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, nanti saya akan gini. Kemudian yang kedua, kalau dia sebagai bahasa guru, sebagai orang yang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Kamu nggak sadar ya, kalau kamu buat seperti itu, ibu jadi kecewa loh. Orang tua kamu di rumah bagaimana? Itu membuat orang merasa bersalah. Kalau dia tetap memposisikan guru sebagai teman, tolonglah lakukanlah untuk bapak atau ibu ya. Kalau enggak, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi kita posisikan diri kita sebagai teman. Kemudian, kalau dia sebagai pemantau, bahasa guru itu seperti ini. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Ya, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu dia kalau bahasa pemantau. Kalau dia bahasa guru sebagai manajer, dia bahasanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa kamu yakini hal tersebut? Apa kamu meyakini hal tersebut? Nah, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Itu kalau yang dilakukan guru sebagai manajer. Hasilnya Bapak Ibu, kalau dia sebagai penghukum tadi, hasilnya akan memberontak anak itu. Memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain seperti yang kita buat tadi ya. Hasilnya bisa seperti itu kalau kita memposisikan sebagai penghukum. Kemudian kalau dia tadi sebagai pembuat merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan atau menangkal berbohong. Hasilnya. Kalau dia sebagai pemantau, jadinya ketergantungan, ya. Kemudian kalau dia sebagai teman, menyesuaikan bila diawasi. Kalau penghukum, dia akan mengulangi kesalahan lagi karena motivasinya itu dari luar, tidak dari dalam. Mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif, ya. Kemudian yang kedua, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau dia sebagai teman tadi. Kemudian tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah. Sedangkan kalau kita sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Yang terakhir, kaitan dengan dunia berkualitas, ya. Kalau sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia tidak menganggap guru itu sebagai hal yang membuat mereka menjadi berkualitas. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau dia tadi sebagai teman tadi. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Kemudian kalau dia sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Yang terakhir, kalau dari guru sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu dia efek dari posisi 5 kontrol tadi Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, silahkan posisikan diri kita di mana. Yang selama ini sudah kita lakukan, di mana posisi kita? Apakah kita selama ini sebagai penghukum yang dengan bahasa-bahasa dan efek yang timbul dari penghukum itu bagaimana tadi sudah kita saksikan. Kemudian pembuat merasa bersalah, bagaimana efeknya. Kemudian apakah kita sebagai teman, ya, ataukah kita hanya sebagai pemantau,
ataukah kita sudah menjadi manajer? Ya, ya. Bu Norasia mau menyampaikan? Coba merasa di mana posisi kontrol yang sudah dilakukan? Apakah semua pernah saya lakukan? Oke, terima kasih buat Bu Mesra untuk saat ini. Sebagai pertanyaannya, di mana posisi? Jadi setelah dibahas mulai dari kita yang masuk pertama, kalau saya pribadi, ini kan ditanya tadi hati dan yang saya lakukan. Rasanya semua ini pernah dilakukan semua, ya. Semenjak kita proses sebagai guru mengajar, baik penghukum pernah, teman pernah. Jadi yang 5 ini pernah saya lakukan dalam proses mendidik anak-anak kita. Jadi memang dari setelah kita dibuat pembahasan, memang di bagian kontrol manajer inilah yang dibutuhkan seharusnya. Tapi kadang peserta didik kita atau siswa kita tidak bisa kita lakukan seperti yang di nomor 5, ya kan? Kalau kita juga seorang guru menginginkan seperti itu, tapi harus adanya karakter anak ini dihukum baru mengerti. Jadi kalau nggak dihukum dia sepele. Jadi mungkin kalau di kontrol manajer ini yang kita lakukan bisa aja memang berhasil, tapi dengan proses yang lama. Terima kasih. Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Bu Agnes? Kita lakukan semua itu, cuma di dalam dunia pendidikan yang diharapkan saat ini dengan proses pembelajaran yang harus kurikulum merdeka, yang harus menghamba kepada murid, di sana memang yang tepatnya setelah kita pembelajaran, nanti Pak Andi juga ketika duduk seperti kami, di proses seperti kami juga jadi CGP atau jadi GP, ini akan tersentuh kita mengetahui bahwasannya oh iya ya, penghukuman itu tidak benar. Oh iya ya, lebih baiknya proses segitiga restitusi itu lebih benar. Artinya di proses segitiga restitusi itu bukan hanya di situ kita anak bermasalah, di situ kita panggil, di situ kita selesaikan, bukan. Tapi di segitiga restitusi itu ada beberapa hal yang harus kita analisa, kita sentuh, kita dekati. Itu akan kita lakukan. Tapi penyelesaian terakhirnya bukan jadi ada imbas dendam. Itu kalau yang diharapkan oleh dunia pendidikan saat ini ya seperti itu. Walaupun memang pernah kita lakukan mengenai penghukuman, mengenai konsekuensi kita lakukan, tapi kalau menurut saya yang sudah saya Sangat vital sebenarnya, dan ini sangat perlu sebenarnya memahami budaya positif ini. Nah, dari tadi kita mengenai restitusi. Sebenarnya saya belum sampai ke situ, gitu. Belum sampai ke situ. Saya karena gini, segitiga restitusi ini adalah tindakan terakhir kita ketika kita sudah memahami mengenai apa itu disiplin positif, apa itu motivasi intrinsik, apa itu kebajikan universal yang perlu ditanamkan kepada anak, dan bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kita pahami dulu ini, ya. Kita pahami dulu. Yang pertama tadi yang saya katakan, kita pahami dulu disiplin positif. Bagaimana membuat motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Ketika anak melakukan satu tindakan untuk menaati kesepakatan atau peraturan, yang dilakukannya itu bukan berdasarkan apakah dia ketika melakukan itu dia akan dihukum ketika dia melanggar, tapi lebih kepada bahasa tadi, dia melakukan itu karena dia mempercayai nilai-nilai tertentu yang dia yakini. Itu dulu yang perlu kita tanamkan di diri anak ini. Ketika kita sudah mampu menanamkan itu kepada diri anak, dia sadar ketika dia melakukan satu tindakan disiplin, yang artinya dia melakukan itu, dia tahu tujuannya untuk apa. Melakukan restitusi ini ada 3 tahapan. Nah, pada saat kita mau melakukan segitiga restitusi ini, tentu kita harus punya bekal, ya kan Bapak Ibu? Bekal kita yang tadi, yang 4 tadi yang saya sebutkan. Ketika kita sudah memahami dan menguasai ini,
Maka yang dikatakan Pak Andi tadi, kita harapkan itu tidak terjadi. Ketika kita katakan, saya sudah menyampaikan Bapak Ibu, kalau tidak kamu kerjakan yang tadi, maka penyelesaian dengan segitiga restitusi, harapannya itu tidak akan sia-sia. Ketika kita sudah memahami hal yang keempat tadi, disiplin positif itu apa? Disiplin intrinsik itu apa? Motivasi intrinsik itu apa? Kebutuhan dasar manusia itu kita pahami. Kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi di rumah atau di sekitarnya? Yang ada anak di sini semuanya sudah bekerja, tapi ada anak di sini duduk-duduk aja tidak mau tergabung. Di mana kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi? Itu kita pahami dulu. Nah, baru kita masuk kepada segitiga restitusi. Ketika kita sudah punya bekal dan kita menghadapi seorang anak yang kita anggap itu bermasalah menurut kita, masuklah kita kepada tahap segitiga restitusi. Ini adalah caranya, ini adalah alatnya, seperti itu. Ya, dalam melakukan ini ada 3 tahap. Yang pertama, ketika satu anak melakukan kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Yang kegiatan kita hari ini adalah, saya sangat berharap sekali kita bisa mengaplikasikan budaya positif ini. Bapak Ibu jangan segan-segan ya menanyakan bagaimana cara mengaplikasikan segitiga restitusi tadi, kemudian ataupun mau minta bahannya boleh, untuk dipelajari mandiri boleh ya. Kami sangat berharap ya budaya positif ini akan kita lakukan semua. Tidak langsung instan, tapi pelan-pelan ini akan menjadi budaya. Ya, budaya itu tidak instan, tapi pelan-pelan dilakukan menjadi kebiasaan habit yang lama-lama itu akan diturunkan sehingga menjadi budaya. Terciptalah budaya positif dan karakter yang ada di SMA ini adalah karakter problem belajar Pancasila. Ya, walaupun sekolah kita kecil, tetapi anak-anak kita anak-anak berkarakter unggul. Ya gini ya Bapak Ibu, sepakat kita ya. Itu dia. Ada yang mau menambahkan kesimpulan? Pak Kapsek, kalian menutup? Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih buat perhatian, buat respon dari Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas setiap kekurangan, kesalahan, kesilapan. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Iya, demikianlah penyampaian dari Ibu Mesra dengan materi budaya positif di sekolah, dan mudah-mudahan kami sebagai moderator kepada kita semua supaya bisa menerapkan ini step by step, kita melangkah sedikit demi sedikit hingga menjadi mendarah daging. Demikian kurang lebih dari kami dan juga pemaparan, kami mohon maaf, kami ucapkan selamat siang.